Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus assalamualaikum. Halo, gua Ibot, ini Amar. Di video kali ini gua bakal kasih tahu orang ini berita-berita yang benar-benar dia harus tahu dan dia harus khawatir sama berita ini. Harus khawatir nih Lu gua. harus khawatir. Harus aware banget Harus ya. aware lu dan lu harus Nah, itu ambulan ke 123 di sela-sela pandemi kali ini. gua bacain. Oke, lo bacain deh. Gua Ini berbakar ya. Iya, ini gue baru buka lagi beritanya. Gue juga belum tahu nih berita yang bakal gue buka apa. Kita baca bareng-bareng. Terus ini ada Kopet News. Ini berita dari Lo Kopet. lo tau kopet ya? Kopet berak nggak bersih ya? Kopet tuh tai keringnya. Iya, nggak bersih. Iya, Cebok kalau nggak cebok bersih. nggak bersih. Berak nggak bersih gimana? Kentut. Gak ada berak nggak Nggak bersih. ya? Ini ada Oke. Kopet News. Setelah balap lari liar, lu tahu kan sekarang ini lagi banyak banget balap lari. Iya. Setelah balap lari liar diancam sanksi pidana, kini muncul lomba lari maraton liar. Jauh ya. Kan kalau balap lari liar kan ngedrek ya? Iya. Ngedrek ya? Brrrr, Kayak cuma gitu kan. 100 meter. Iya, ini maraton nih. Dia dipidana. Terus dia coba inisiatif lomba maraton. Iya, capek sih. Menurut lu gimana? Pertanyaan gue pertama nih, dari sekian banyak tempat untuk lari, kenapa lo milih jalan raya? Itu doang. Sekian banyak tempat nggak ada. Di mana? Selain di jalan raya. Di lapangan Ahmad Yani ada tuh, misalnya. Iya kan? Cuma kan nggak dia orang-orangnya kan ini di Repot ya, macam repot ya, daerah. repot ya, repot. Tapi fotonya Emang nggak bisa online? Pakai Zoom atau Google Hangout gitu, lari nggak bareng? bisa. Nggak bisa ya? Emang iya sifat PSBB. Iya. Gue sih kalau misalnya gue harus lari ya Mare, lari dari kenyataan tuh. Aduh, gila garing abis. Bapak-bapak, aduh bapak begitu. Iya, gue baru ulang tahun kemarin. Tiga 24. di kue ulang tahunnya nggak ada duanya. Ada lagi nih. Oke. 15 tahun berjualan buku. Ah. Belum ada satupun buku pemilik Jamal yang laku terjual. Dia ngapain aja cuy? Lo harus lihat di sini Enggak dia. bukunya. Dia jualan apa sih? Dia jual kamus 99 99 cara apa sih ini? kamus bahasa Inggris. Oh, kamus bahasa Inggris. Kamus bahasa Inggris di zaman sekarang kan Iya. siapa sih yang ngelihat Sekarang pakai Google Translate aja udah Iya. kelar. Nah si Jamal nih dia jual buku 15 tahun udah laku. Terus dia ngapain? Dia hebat loh. Dia bertahan 15 tahun tuh hebat loh. Dia. Karena dia bingung. dia bingung masa gue jualan gorengan lagi sih. Oh. Masa gue pengen buku nih biar faedah. Tapi bukunya nggak berfaedah cuy. Kamus Harusnya dia tuh. jualan buku kitab kuning gitu. Kitab ada. Atau cerita asli G30 SPKI tuh. Iya kan? Pasti Enggak, gua laku tau. kan? Tapi laku kan pasti kan? Udah pasti laku dan ada yang lebih laku lagi. Apa? Buku siluman. Cara menjadi ilmu hitam. Ilmu hitam ya. Macan itu udah pasti banyak. Umum. Lo kalau mau jadi siluman, lo mau jadi siluman apa kan? Gue suka banget sama ini King Kong. Gue pengen jadi King Kong sih. Karena dia tuh kayak paling gede, paling kuat, terus jelas gitu, nggak idiot. Gogoseran gitu. enggak. Kayak dinosaurus gitu kayaknya. Iya, lawannya Lo tuh mau ya, mesrem-mesrem. kalah sama meteor doang kalah ya. Itu makan Tangan Tuhan itu banyak. Iya. Waduh, dalam. Bener-bener kehendak. Bener-bener kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ada lagi? Lo Islam ya? Iyalah. Gak lu ngapain ngomongin agama deh. Itu Islam ya, emang harus ya. Itu Islam bukan. Jangan gitu. Gue Muslim gue. Muslim. Tergiur beli sepeda lipat murah di toko online. Yang dikirim malah sepeda ringsek. Tapi ini beneran sepeda, ini beneran. Ini cuma ilustrasi aja. Ini nggak benar sih Kopet News. Tapi ada 801 orang yang suka. Berarti ada yang selera humornya sama nih sama si Kopet News. Tapi memang gua akuin dia awal-awal tuh kocak banget. Nah, Cuman kayak kesini-sini udah maksa. udah mau saya kehabisan bahan. Iya, sedangkan dia konsepnya ini gitu. Mau nggak mau harus apaan aja diupdate. Tergiur harga vape yang murah saat dihisap, bukannya keluar asap malah keluar kata anjay. Jadi pas diisep langsung keluar anjay. 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 Lalu Ada orangnya apa gimana? gimana kalau kita ngomongin orang yang ngomong anjay? Oke. Lu tahu kan? Tahu. Lu tuh lihat orangnya nggak? Anjay. Enggak bener, lu lihat orangnya nggak? Enggak. Lu nggak maksudnya yang Oh, maksudnya yang orang- maksud itu orangnya gitu. Orang-orang yang
ngomong kata anjay. Enggak yang bikin Oh, yang harus ini apa namanya? Kata anjay itu iya, silut-silut itu. iya, silut. Lu tau orang Iya, tahu. Cabul banget. Cunihin gitu sebenarnya. Iya. Cunihin gitu. Culun. Tapi kayak ini. Tapi dia ini Demen sek gitu, demen sek. Oversek. sama cowok. Amat. Oh, parah. Tapi kayaknya bener, dia dulu tuh dia bukan orang-orang yang kayak baru di sosial media terus bikin cerita itu, bukan. Dia tuh pernah ini kompetisi Elmen tau gak? Oh. Susu Elmen yang berotot, itu dia dulu berotot, Iya. jangan salah. Iya. Dia dulu, Gue juga sih ini. iya dulu kan. Nah, Dulu dia Elmen, iklan, itu juara apa kalau nggak salah? harapan. Iya, cuman kan lu tau lah kalau orang-orang udah masuk Harapan kita. market, orang-orang yang udah terkenal cuman di situ doang, Elmen kan nggak bakal manjang ya. Mau lu juara 1 dapat 6 miliar, tetap nggak bakal terkenal lagi. Iya. Paling open BO. Cowok, on BO cowok, top apa bot? Ditanya, Top apa bot? iya, serius kalau Iya, bener. top apa bot? Kalau lu? Dia horizontal. Kayak gitu ah. Iya. Dia bekas jadi elemen, terus dia bikin apa sih dibilangnya tuh kayak sensasi gitu. Sebenarnya tuh dia bukan benar-benar kayak peduli sama Setan. sama anak-anak bocah yang ngomong anjay gitu supaya yang Dia cuma naikin Iya. pamornya dia doang. Dulu siapa sih namanya artis tuh si Barbie itu? dia sama. Iya kan kayak Tahu. gitu-gitu juga yang dia terbang ke Amerika cuman 2 jam. 2 jam. Bego tapi engagementnya naik gitu. Iya. Lo nggak pengen begitu? Biar rame YouTube lo. Temen-temen gue cengannya parah-parah. Males. Justru itu cengen itu membangun. Cuman enggak, ini enggak ngebangun. Kalau digesek-gesek beda bangunnya. Lo udah lihat videonya Nata Najwa belum kemarin? Yang dia nginterview Menteri Terawan. Belum. Kursi kosong men. Jadi Terawannya nggak datang. Terus dia ngapain? Ngomong sama kursi. Terus dijudulin interview. Iya. Walaupun sebenarnya kalau gue pikir-pikir tuh masalah si Terawan ini, kalau dia nggak mau datang itu haknya dia sebenarnya. Emang jadi masalah. Kalau dari segi jurnalisme sebenarnya itu kayak agak. Misalnya lo, buat gue mau interview lo nih, tapi gue nggak mau datang. Tapi dia berarti dia ngasih tahu dong, gua nggak bisa datang gitu. Bukannya tahu-tahu nggak datang. Iya, jadi berapa kali panggilan gitu kayaknya. Berapa kali panggilan terus dia nggak datang. Emangnya kejaksaan ya, kehakiman, pengadilan. Nggak datang udah Nggak datang. digugat. Iya digugat. Nah ini, kalau jurnalisme itu kan dia kayak nggak, kalau misalnya dia nggak mau ya udah gitu. Cuman karena dia menteri kan dia harusnya kayak harus menginfokan lah. Gitu. Iya. Sementara tempat dan waktu sudah dipersilahkan nih. Kalau misalnya lo mau ngasih penjelasan buat orang-orang gitu. Itu yang jadi masalah nih di para netizen yang budiman. Yang baik hatinya. Yang baik hati, yang maha pintar ya kan. Berarti dia nggak datangnya memang benar-benar nolak gitu berat. Bukannya gua nggak bisa datang di rumah aja gitu dari HO atau dari Enggak, emang nggak ada aja nggak datang. nggak ada kabar gitu. Nggak ada kabar. Kayak lo di PHP-in gitu. Langsung dihina. Lo pernah lo di PHP? Di PHP-in lupa gua. Lupa gua. Lo takut ditonton sama bini Iya. lo ya? Jadi gua repot. Lah, bilang aja gua. Nggak bisa kan gua kasih tahu. Aibot nih rese. Pernah gua di PHP-in sama ini suset. Oh, jadi si Ahmad pernah di PHP-in sama dia. Langsung di start di tanggal itu. Di PHP-in gimana nih? Keluarin deh baru terus. Keluarin terus. Enggak. Lu punya fake akun? Gue fake akun nggak, gue nggak ada. Tapi gue ada second account. Buat? Jadi kayak misalnya gue kan kerjanya bikin komik nih. Jadi gue ada 2 nih. Yang satu gue sebagai komikus, yang satu lagi gue sebagai gue gitu. Ya bukan buat kayak ngestalkin orang gitu biar lu nggak ketahuan, enggak kan? Nggak ada tuh. Tapi semua perempuan udah pasti ada fake akun, yang dimana fake akun itu buat ngestalkin mantan, buat ngestalkin orang-orang yang menurut dia mencurigakan bagi suaminya. Dan itu nggak satu. Oh iya. Dia punya akun IG nih yang followersnya udah 2.000, 3.000, tapi dia punya fake 4. Iya. Terus ngaku-ngaku OL shop gitu ya? Bram, namanya Bram. Bram. Iya. Maksud gue, buat apa gitu ya? iya. Maksudnya lo Kayak seumur hidupnya tuh dia harus emang keguna, kepake itu fake akun. pasti keguna sih. Kan kegunaannya bukan cuma stalking mantan atau stalking suami kan, stalking musuhnya gitu. Iya, maksud gua Cewek kan- kan biasanya suka ada musuhnya gitu kan. Sama dengan dia nyari-nyari dong. Atau dia kayak gue mau bebas berkomentar nih gitu pakai fake account. Kan, tapi dampaknya gini nih. Ini gue nggak ada masalah, gue kerja tenang, tahu-tahu pulang Ini apa? Gitu. dia diem nih. Kamu pernah ini ya? Kamu pernah bikin status sama dia ya? Makanya kayak ada teman
kantor gitu bikin story kan, yang nggak gua tahu nih dia tau-tau bikin story kayak ada guanya gitu. Lo jawabannya gimana kalau kayak gitu? Gua nggak jawab karena gua nggak tahu. Tapi lo pernah? Karena dia nggak ngasih unjuk, karena dia nggak mau fake akunnya ketahuan. Oh iya. Penting kalau cuma bilang doang, kamu kan suka bikin video sama cewek gitu, kayak nyindir. Iya. Nyinyir. Maksud gua kayak jadi nyari bahan sendiri, ngapain? Udah tenang dikit. Gue harus komen apa ya kalau kayak gitu ya? Gue biasanya sih kalau misalnya udah nggak ada kayak pernah nggak lu kayak di enggak sih, zaman gue belum sosmed waktu itu, masih Telegram. Bener BBM paling keren ya. Kalau statusnya berubah nih apa gitu ya kan? Iya. Dibaperin. Iya sama kan? juga. Tapi sekarang gua rasa itu masalah semua orang yang pacaran sekarang. Kapan terakhir gue pacaran? Enggak, orang-orang sekarang yang umuran gua. Gue pacaran sama kucing sekarang. Nggak suka gua lu jalan kucing. Gak jelas. Lu tau nggak? Cowok-cowok cobet tau nggak? Cowok-cowok bingung. Iya emang gue bingung tau. Ada hidup gue gini apa tuh? Bingung padahal. Gue harus gimana gitu ya udah. Tapi ya terus kayak ngulus-ngulus kucing ngasih makan. Apa sih? Apaan sih? Kan kemarin ada kucing nih. Ini kucing-kucing gue nih itu semuanya yang satu ya ada beberapa yang datang, terus ada yang dikasih kayak gitu. Nggak beli kan? Nggak beli. Jangan. Ya lu buat ngeluarin duitnya buat beli. Nanti gue takut kena pasal. Pasal apa? Cat traffic. Oh enggak. Hayal orang-orang langsung. Ada pasalnya. Nah itu. Nah terus kemarin terakhir ada kucing nih satu lagi nih datang set. Kupingnya jamuran gitu cuy. Pokoknya kasihan. Gue langsung bawa ke dokter. Ini lagi dirawat tuh lagi 14 hari nggak boleh kemana-mana. Di sini apa? Ada di dalam kamarnya. Di situ yang belakang. Terus abis itu nah udah ada nih yang mau. Tapi dia harus sembuh dulu. Mau beli? Enggak, gue kasih. Ya gue minta ini aja lah pengertiannya. Minta subscribe aja. Terus subscribe aja, mau komen selalu. Nah sekarang tuh banyak nih, ini ngomongin masalah kucing terlantar, binatang-binatang terlantar. Nah ada nih satu perkumpulan macam organisasi lah, organisasi rahasia gitu. Kucing, organisasi kucing, squad kucing. Nah si organisasi ini namanya kalau nggak salah human.id gitu kalau nggak salah, lupa gue. Itu dia yang pecinta kucing itu? Iya pokoknya pecinta binatang lah. Nah dia jualan barang-barang kayak gitu-gitu, kayak merchandise sayang binatang gitu. Nah itu mereka duitnya dipakai buat itu. Buat ngobatin kucing-kucing. Buat ngobatin. Terus di vasektomi. Waduh. Apaan? Gue nggak tahu lagi, berat banget lagi. Enggak, itu juga gue nggak tahu sih kalau masalah di vasektomi. Vasektomi itu kalau lo nggak tahu itu dimandulkan lah gitu. Iya itu. Nah itu gue menurut gue kalau yang kayak gitu gue ngeliatnya kayak bagus nih. Iya emang kan jadi nggak jadi hama. Daripada dia cuman kayak sayangin kucing diambil ke rumahnya terus dia ngeposting gitu. Terus dikawin-kawinin sama siapa-siapa terus makin banyak. Menurut gue kalau emang dia cerdas gitu, diambil nih suntik. Mau lu lepas lagi juga yang penting udah kan dia nggak bakal. Iya. Toh jumlah kucing nggak bakalan lebih banyak daripada jumlah dosa lo kan. Kucing dicinta dia maksiat, dia maksiat. Kenapa berat sekali? Lu. Gue mah cuma mancing aja, cerita-cerita aja. Iya mas gue. Tapi itu, udah nggak mau. Enggak, gue jadi kepikiran apa emang harusnya kita tuh modelnya begitu gitu. Kayak ada kucing, terus habis itu kita kucing, anjing. Pokoknya semua binatang-binatang liar ini nih gitu. Maksudnya kayak kita obatin terus kita sembuhin gitu. Kalau lu bisa, kalau ya? Kalau lu bisa ya udah lakuin. Cuman kalau nggak bisa jangan sok-sok. Sebenarnya gue nggak bisa gue. Iya, enggak, orang-orang nih banyak kucing di jalan diambilin, gitu, bawa pulang, sampai rumah cabut kemana-mana gitu. Jadi malah kasarnya di daerah situ kucing itu udah nggak ada nih. Tapi lu bikin klaster baru di gangnya gitu. Kan bete kan. Kan banyak juga tuh beritanya kayak sampai tetangganya ngelaporin tetangganya sebelah karena kucingnya berak di depan. Iya. Nah ini gue kemarin ketemu sama si kucing ini nih, yang terakhir nih gitu. Gue ngomong sama kakak gue, lo mau nggak nih kucing bagusnya gitu. Lo pernah lihat nggak orang yang selalu muter komplek cuman buat ngasih makan kucing? Pernah denger nggak sih? Atau pernah lihat? Itu banyak kan? Ada. Kayak di kantor gua semacam komunitas atau gitu? Enggak, satu orang. Dia tuh setiap pulang kerja nih, dia muterin itu apa sih sekitaran kantor gua nih, nyari kucing dikasih makan sendiri. Itu setiap hari. Tapi dia makan nggak? Enggak lah. Nah itu katanya dia orang apa sih, Cina gitu. Kayak itu ada ritual gitu. Kayak tapi nggak cuma orang Cina doang sih sebenarnya. Di berbagai macam
suku, ras dan agama gitu. Itu ya, pasti siap. ada tuh gitu maksudnya. Setiap hari nggak maksudnya? Harus setiap hari gitu? Kalau lo ketemu, Kalau dia bener-bener- jadi kayak ceritanya kalau dulu ada cerita gitu di salah satu kitab lah gitu. Tom Sancong bukan? Kayaknya di kitab Tom Sancong deh yang segini nih. Tahu kan lu kayak kotak pensil, Iya. dia nyari ke gunung-gunung cuma segitu doang. Iya ternyata ya jauh-jauh Isinya itu pensil merah hitam 2B tuh kalau perjalanan ke barat. yang garis-garis merah hitam. Jadi katanya kalau misalnya lo ngasih makan kucing, Rezeki lancar. rezeki lancar. Terus habis itu tuh kucing bakalan patuh sama lo kayak gitu. Kayak gitu-gitu mah. Kalau buat kucingnya bakal patuh udah pasti. Tapi kalau ini lu ngasih makan Tapi kucing gua banyak- pada sengge-sengge. Gua kasih makan pengennya pergi. Giliran pergi udah lapar balik lagi ke rumah. Gimana coba? Lo punya anak begitu gimana? Sebel nggak lo? Enggak, maksudnya gue mikirnya gini. Enggak, gua nggak suka. Gue kesel, gue benci. Gue nggak ada masalah kucing ada di rumah. Cuma kalau udah kan bulu di mana-mana, Oh iya. pasti itu. Nah kalau misalnya mental lo nggak kuat, Gue udah pasti ngekuat. Terus beraknya. gua juga baru-baru ini, Mar, lo tau gua lah. Walaupun nih kan lu pakai pasir di mangkok ya. Walaupun dia berak di situ baunya tetap. Iya, Ya kan? Yang maksud gue yang tadi tuh yang orang Baru lu gua siapin tisu basah. Jadi biar tisu sama wastafel ya buat dia gosok gigi ya. Kalau orang ngelihatnya nih orang yang bener-bener persuasif sama dia percaya gitu. Nah. Wah, rezekiku akan bertambah ketika ngasih makan. Akhirnya dia cuma ngasih makan doang, nggak usaha. Kan banyak dong orang-orang. Iya. Tapi kan balik lagi masalah keyakinan itu. Maaf, kejauhan. Keyakinan ya. Kalau Oke guys. Nih sekarang lo inget ya zaman-zaman dulu nih kayak 2 tahun 3 tahun yang lalu lah. Orang pada bikin warung kopi nih, Mar. Gimana menurut lo sekarang? Nasib-nasib orang-orang itu nih. kalau dia yang buka temannya dikit ayah, sumpah ini mah gua. Kalau dia temannya cuma dikit, mati. Kayak lo gitu dulu ya. Kalau gua banyak. Tapi kok bangkrut? Serius. Bangsat. udah masih nanti santai. Undang bapak gimana? Gue cuma salim doang. Setiap habis dia ngomong, iya pak. Dia ngomong, iya pak. Gak enak. Gue harus jaga attitude. Lo pernah nyobain kesetrum listrik, Bu? Nangis gue. Nangis. Lo mau coba lagi nggak? Enggak lah gila. Kalau kesetrum apa sih komputer tau nggak lo? Kalau megang suka. Awal gue kaget. Enggak, setrum listrik begini? Enggak. Belum. Belum pernah. Enak loh. Baru tuh. Nangis gue nangis. Padahal udah gede loh. Nangis. Ah, nih gue baru dapet nih soal nangis nih. Keuntungan orang nangis itu pertama buat kesehatan mental. Lo nangis aja nggak apa-apa. Misalnya lo lagi beban hidup lo berat gitu. Istri lo minta beliin rumah misalnya gitu, tapi lo nggak punya duit. Terus istri lo minta ngajak kawin lagi gitu. Tapi bukan alat pertama dong. Maksudnya setiap ada itu langsung nangis dulu gitu. Iya nggak apa-apa. Pokoknya beban di hati lah gitu. Oh kalau udah jadi beban, kalau dia minta yang nggak jadi beban sih nggak ada masalah ya? Iya, kalau misalnya oh mau beli rumah, oh iya set, ya, buat. Gitu. Buat Ngutang kan sama orang kan. nganggur kan Oh iya bener-bener. 2M. 2M. Nah, kalau udah jam 7 malam nih, lo nangis setelah jam 7 malam lo nangis, lo bisa nurunin berat badan Karena nangis. karena nangis. Lo cuma perlu nangis 15 menit untuk lo nurunin berat badan 1 ons. Itu bener. Benar, ya menurut penelitian. Gue belum coba gue. Gue kan nggak pernah nangis. Tapi iya maksud gue gitu loh. Kan cowok susah ya. Kalau emang bener-bener kayak gila Coba aja lo banget. colok-colok pantat lo, tik nangis dan Enggak, sumpah kalau Oh enggak. kayak pernah. Berarti pernah dong. Lu. Enggak maksud gue. Itu kan sama aja kayak nyakitin diri kan. Oh iya. Kayak cowok tuh walaupun kesakitan gitu atau kenapa luka nggak bakal nangis. Paling cuma so keren gitu kan. So batu. Nah itu kayak fun fact aja sih. Kalau lo nangis setelah jam 7 malam. Ini lu pernah baca ya? Iya, gue pernah baca. Gue denger di radio kalau nggak salah. Setelah 7 malam sampai Iya pokoknya jam 7 setelah jam 7 malam pagi. sampai pagi. Jadi Terus pagi lu habis kalau nangis baru iya, habis itu pagi kalau nangis lo gendut lagi. jam 7 15 menit Anjing nangis. masih nangis gue langsung gendut lagi. Jadi nggak fungsi. Itu. Bikin vlog gini amat ya. PSBB udah berapa hari nih? Kan baru mulai lagi. Nah. Baru 2 mingguan ya. Baru mulai ya. Oh iya yang baru mulai. Baru mulai. Tapi baru kabupaten kan? Kota belum ya? Emang tetap aja kan apa? Lu kayak mau ke Bogor aja nggak bisa kan 4B disuruh balik. Tahu nggak lu? Gue kemarin ke Bandung baik-baik aja. Makanya nggak jelas. Iya. Kalau yang ke
plat B ke Bogornya pakai motor Beat, suruh balik. Iya. Karena beban doang, Iya, nggak jelas iya, mau hura-hura. macet-macetin doang nih, Iya, gitu, mau ya. sosok touring gitu. Motor Beat lampunya doang yang banyak. Iya, pakai Oh, sirine lagi. Dari jauh nih kelihatan gede gitu motornya. Ke dekat gede. Anjing Beat. Beat, Belum lunas lagi tahun belum lunas. Pura-pura. Pulang. Tapi punya siapa? Tapi lu percaya jimat gak sih? Enggak. Jimat itu apaan sih? Kalau menurut ini sih gitu, mesti kayak si tolak bala ini. Jadi Iya. setiap orang itu dia punya nilai yang buruk. Lo harus dilawan, dipindahin ke satu benda nih. Kayak gitu. Oh dia jadi nilai buruk masuknya ke Masuknya dia, ke situ. bukan ke... Jadi si jimat itu gunanya buat ngambil si energi yang nggak bagusnya. Gitu. Tapi efektif. Balik lagi ke keyakinan. Banyak keyakinan kamu nih banyak. Gak idealis. Yang penting lo yakin, soalnya apapun yang lo lakuin, misalnya nih ya, gue dalam waktu 2 tahun, gue bakalan punya mobil, misalnya lo targetnya, lo jadi secara materi ya, gue dalam 2 tahun gue punya mobil Wuling. Kira X-Pass. Emang masih ada S-Pass? Itu dia. Terakhir bokap gue dong. Nggak tahu udah kemana. Misalnya lo, pokoknya 2 tahun lagi gue punya mobil gitu. Nah lo yakin nih, lo bakal punya mobil. Percaya. Nah, jadi begitu keyakinan lo itu, keyakinan lo itu bakal on-kan badan lo untuk ngelakuin sesuatu yang bisa menghasilkan mobil itu. Gitu. Berarti dia yakin sama dirinya dong? Iya. Bukan sama jimat? Iya, bukan sama jimat. Makanya kekuatan pikiran itu lebih kuat tuh daripada jimat apa segala macam. Satu ya. Kayak lo tadi bilang tuh. Iya. Kalau misalnya lo mau disantet atau mau apa, tapi lo nggak percaya, ya udah. Menang lo. Kayak lo tadi bilang begitu kan. Lo yang ngomong lo, bukan gua. Iya, tapi lu juga setuju nggak? Kalau kayak takut gitu kan. Biar ada temennya aja. Takutnya tuh, wah ini dia doang nih yang bego nih. Dia aja nih yang kita samperin. Lo emang apa? Kan suka gitu. Iya. Ada aja orang-orang menurut dia nih melukai dia yang berpikiran harus diserang. Iya. Harus dikasih pelajaran biar dia tahu. Biar nyaho sih ya, gitu kan ya. Iya. Jadi masalah keyakinan, ini ada nih kejadian nih, gue ngerasain sendiri nih man. Jadi kayak beberapa tahun yang lalu gitu, gue ngerasa gue kayak lagi, wah gue down banget ya, pokoknya hidup gue berantakan banget, gue hancur banget nih gini. Terus abis itu gue kalau mau disebut bangkit, nggak bangkit juga gitu. Maksudnya gue nggak ngerasa, wah yaudah oke kita ngelakuin ini, enggak gitu. Cuman gue yakin gue bakalan baik-baik aja. Gue yakin bakalan dalam waktu sekian bulan, dalam waktu sekian minggu gitu, gue bisa recover dalam kondisi ini. Gitu. Sementara gue tetap di rumah aja gitu, Mar. Bukan yang kemana nih gitu. Wah gimana nih Jadi beda gitu. Enggak juga gitu. Maksudnya gue di rumah aja gitu. Oh gimana ya. Ada dipikirin tapi udah tunggu sabar. Terus akhirnya jadi kayak semacam tawakal gitu. Tawakal tuh berdoa ya? Berdoa tapi sambil berusaha. Sebenarnya Berusaha bukan nanti ngemis ya bisa juga sih ngemis tapi nggak ngemis ke orang ya ke keyakinan lu lu kan percaya sama batu sama itu tuh panggangan lu percaya sama gue percaya sama omongan lo Mar gue enggak lah tapi gua doang udah tuh abis itu langsung kayak semuanya kayak berbalik nih gitu. Wah, dari kondisi lo jatuh banget apa gitu, ngerasa lo bukan siapa-siapa, lo gembel lah ya. Gembel, lo nggak punya apa-apa, habis semuanya tiba-tiba tuh si keyakinan lo ngebangun energi positif di sekitar lo gitu. Terus akhirnya orang kalau ketemu gue set ya pada waktu itu ya. Pada waktu itu gitu terus. Lo bisa ini nggak gini ya? Gue presentasi sedikit apa segala macam set oke. Dapat investor. Kayak gitu-gitu mah. Oh malah ya rezeki lah ya. Iya, datang gitu. Tanpa diduga. Jadi gue juga nggak nyangka gitu bakalan bisa begitu gitu. Ternyata lambat laun nih semuanya ketata gitu. Nah, semenjak itulah lu percaya sama Tuhan. Semenjak itu gue mendapat pencerahan gue. Dari Jagat Raya. Jagat Raya. Jagat Raya. Bukannya segala isinya, pencipta isinya semuanya gue percaya. Bahwa semuanya ada energi positif dan negatif. Lo mau ngambil yang mana nih? Iya, lo ambil yang positif lah. Kultur nih, ngomongin kultur nih. Iya. Kan ada nih kemarin gue ngeliat di internet nih, maksudnya biasa lah pasukan netizen. Iya. Ada sendal jepit nih
dicukil, tau lu, dinamain. Iya, Tulis kanan sama kiri, tapi pakai bahasa Arab cuy. oh gue tahu tuh. Yang jadi masalah kan? Iya. Terus akhirnya jadi tuh masalah gitu, maksudnya tulisan Arab. Iya. Gue kalau buat Ini bukan masalah, ini kan ngomonginnya bukan masalah keagamaan, tapi masalah kebudayaan kan. iya. Karena kebetulan yang kita tahu itu agama turunnya di sana gitu. Salah lah. Nah, Kalau apa gini di Indo gitu terus dia di Curug yang banyak pesantren gitu. Salah. Tapi kalau dia tapi udah nggak minta masuk maaf ya akal. udah. Enggak, tapi nggak masuk akal, Mar. Iya, maksudnya. Iya kan, itu kan tulisannya udah gitu, tulisan dia nggak ada niat. Kalau misalnya dia sekarang sehari-hari dia di rumah ngobrol sama bapaknya, sama abahnya, ngomong pakai bahasa Arab, dia nulis pakai bahasa Arab, terus dia mau nulisin tuh sendal jepit tuh kolor mau apa segala macam, Iya sih. pakai bahasa Arab juga kan gitu. Terus kenapa orang harus mempermasalahkan? Itu kan sama aja. Kayak anggapan gue kenapa orang-orang kayak gitu menilai bahwa tulisan itu jadi tulisan yang jenis tulisan yang harus dijunjung gitu. Iya kan? Itu kan namanya juga ya salah satunya apa kemungkinan mereka kurang ada pengetahuan atau mereka tidak ada contoh yang baik gitu. Iya. Guru yang benar gitu. Kayak gitu. Apa begitu gitu. Atau jangan-jangan dia cuma tahu bahwa di kitab itu bahasa Arab. Nah, yang tulisan pakai bahasa Arab cuma di kitab doang gitu. Salah lah. Dan kalaupun ada setelah itu ya udah gitu. Jadi buat antisipasi orang-orang nanti kalau pengen nulis lagi di sendal di Curug, jadi nggak boleh atau di Indo. Tapi nggak masuk akal Mar gitu. Iya, Kalau menurut gue sih nggak masuk akal gitu. Kalau gue rasa sih orang-orang yang salah gitu. Kayak pemain bola. Kenapa? Salah. Oh, Liverpool. Muhammad Salah. Jadi Yesus. Enggak tahu gak jadul-jadul amat. Jadul itu ada jokesnya udah lama. Oh, jokesnya. Jokesnya Tapi Salah. orangnya baru kan. Muhammad Salah kan baru. Udah lama. Kan kemarin Buktinya jokesnya udah lama. Liverpool menang kan gara-gara Salah kemarin. Ya itu maksudnya. Coba kalau gara-gara bener nggak menang Liverpool. Nah, Ini nomor 200. 300. Iya, 372. Tadi 294 kan? Iya, terus ya sisanya. Ini lewat 3 nih jadi 378. Itu sih 6 bisa. 600. Gampang lagi. Ngomongin sidul aja anak sekolahan. Kita ngomongin BPJS. BPJS nih. Enggak prakerja. Oh, prakerja. Wih, mantap. Iya nggak? Nah, kan gua nggak dapet nih prakerja. Lu kenapa nggak dapet? Lu nggak daftar apa emang nggak dapet? Sebenarnya gua dapet, tapi gua nggak ambil. Enggak yang BLT atau yang daftar? Kan ada dua. Daftar. Kalau BLT mah nggak dapet gua. Iya, kan dia di bawah Lu tau gua. 5 juta. Jualan Boleh. bakso. Siap. Sama daging. Tapi lu bisa kan daftar yang Bisa. Kalau gua mau karena bisa. kan dia berdasarkan KTP doang sama tanya jawab tuh lu bisa karang. Tapi kan gua ngerasanya secara moral kayaknya kurang pas gua. Siapa tahu lu daftarin terus Buat ngasih siapa? orang yang nggak daftar tapi dia butuh gitu. Karena kan BPJS susah. Oh iya juga sih. Ya kan lu nih ngerti nih daftarnya nih. Enggak. Gitu dong. Iya. Ya, tapi seenggaknya pasti ngerti lah belajar dikit. Iya. Enggak. Maksudnya nanya-nanya dikit lah sama Google udah tahu. Karena tanpa lu nanya juga lu melihat itu yang harus di sini lu pasti tahu. Dibanding ibu-ibu yang gerobak dengan anaknya. Nah, Nggak tahu dia megang handphone atau enggak. betul. Suruh daftar para kerja. Setelah daftar dia suruh nge-link dulu ke dibilangnya tuh aplikasi ya apa sebutannya sih? platform nggak sih? Iya, aplikasi ya, platform ya, apa sih? Iya, pokoknya Iya kayak GoPay, Gojek gitu, pokoknya itulah kayak gitu. GoPay, Gojek, OVO. karena lu kalau cuma daftar doang, lu Nggak daftar bisa duit turun, nggak bisa keluar tuh duit. dan duitnya turun pun lama. Bukannya ada yang pakai versi pos? Ya dia ada 4 kalau nggak salah. Jadi nanti lo dapat Enggak, kayak enggak. Wesel gitu, Wesel. Enggak ada. Wesel Cuma nggak ada. Bener-bener virtual doang. GoPay, OVO, Link, sama BNI, BRI apa BNI gitu. Udah 4 doang deh. Gue kemarin ngeliat di ini nih di Twitter sih gue ngeliatnya, tapi orang print screen gitu. Dia abis dapat uang prakerja kan dia berapa kali tuh dapetnya 600 ya 4 kali kan.
Jadi 600. Nah setiap 600.000 itu di ini tuh di screen capture buat ini BO. Sama dia? Iya. Terus dia nulis pas sudah 4 kali, wah oke ini habis ya ngelendir apa gitu, pokoknya bahasa gitu lah gitu. Ngelendir disponsori oleh Pak D gitu. Itu dihujat parah sih. Maksudnya banyak orang lagi butuh ya. Iya. Terus yang ada juga yang lo ngebantuin ngedaftarin orang tapi ditipu ya. Iya itu banyak banget. Lo ya? Enggak, gue nyari doang. Gue lihat itu penipuan itu banyak di Facebook. Karena di Facebook kan penggunanya orang-orang yang jadul kan. Iya, ya yang kurang pendidikan lah. Iya. Gaptek. Maksud gue yang nggak update sosial. Kalau gaptek berarti kan kurang pendidikan kan? Iya, cuma kan yang kurang pendidikan pun ada yang main Instagram, ada yang iya, tapi karena dia nggak tahu, makanya dia sebutannya jadi kurang pendidikan. Ya, kayak gue nih, gue nggak tahu nih cara daftar prakerja karena gue kurang pendidikan, kurang terdidik masalah itu kan. Lu jangan langsung pikirannya kayak. Enggak, maksud gue kan kurang pendidikan tuh kayak lu lulusan SD doang atau lu nggak PSM. Kalau dia lulusannya SD tapi dia kayak Bob Sadino, ayo. Lu mau bilang dia kurang pendidikan apa enggak? Ternyata dia pendidikan hidupnya lebih banyak. Waduh, berat. Kalau bandinginnya berat sama orang-orang yang di perapatan. Iya. Karena gue punya poin negatifnya banyak. Boleh nggak begini? Boleh nggak kelihatan. Prakerja. Yang pertama dia sulit apa? Daftar. Buat ikutan prakerja sulit. Sedangkan prakerja tuh kayak bantuan pemerintah nih, berarti buat orang-orang yang sulit kan. Lu enggak kan? Alhamdulillah lah. Iya. Tapi lo ngambil? Daftar. Udah dapat belum? Udah. Lo kasih bini lo gak? Itu bini gua betul. Enggak. Akun bini gua nggak bisa. Oh, lo kenapa nggak bisa? Karena lo kerja. Nah, ya itu. Terus dipakai buat apa? Bini gua biasa buat operasional. Make up. Enggak tahu. Susah dia. Dan banyak juga orang-orang yang daftar ya itu yang orang-orang udah kerja, udah dapat penghasilan. Gue cuma ngebayangin kalau orang-orang yang ya itu orang-orang yang perapatan, yang ngamen kan, yang kayak gue gini kan. Lo kan ngajakin gue vlog kan gara-gara gue begitu kan, gak ada kerjaan, pengangguran, tagihannya banyak. Susah banget adaptasi orang yang pinter aja. Orang yang pinter itu yang kayak gimana, menteri? Yang bisa lah, yang ngerti banget sama web gitu. Soalnya setahu gue yang pinter menteri doang. Menteri pinter buat dirinya. Iya. Masalah sih. Gue BPJS gue 1.700.000. Itu sama kantor kan? Iya. Itu 6%-nya. Padahal gue nggak ngeh loh. Aminin. Ya maksud gue nggak fungsi. Nggak fungsi. Ya paling fungsinya buat itu buat BO itu yang si itu tuh. Iya, orang-orang yang benar-benar butuhnya tuh nggak ngerasain. Pemerintah, tolong bantuin daftarin ibu-ibu di perapatan. Iya. Pasar, bantu gitu. Kampung, yang nggak ada pulsa. Belusukan ya, belusukan kan? Gitu. Iya. Punya Facebook? Nggak punya. Punya email? Nggak. Bisa daftar. Ya udah sini saya daftarin. Bahkan malah menurut gua kalau dia udah masuk situ nggak usah pakai daftarin aja, langsung aja ambil namanya ya. Iya, ambil namanya, set di foto, cekrek, ya kan, sidik jari, cet. Lama. DNA. Lama, tusuk ke tempat sini ya kan. Lama. Jadi swab. Terus positif. Iya. Ibu dapat 600.000, tapi ikut saya karantina. Buat main judi ya karantina. Mungkin aja bisa berkali lipat. Tutup dulu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing terusin. Jangan lupa beli. Subscribe